Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Begini anak-anak, untuk hari ini kita akan memulai perkuliahan pertemuan ke-9 ya. Sebelumnya Ibu ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kemudian mengulas kembali materi-materi sebelumnya. Mungkin 2 pekan ini kita berlibur ya, mengistirahatkan pikiran dan lain-lainnya. Dalam artian di sini kita akan mengulas kembali teori-teori tentang bahaya fisik tentunya ya. Khususnya pada hari ini di mana kita nanti akan membahas atau berdiskusi terkait dengan bahaya fisik ya, dengan tematik yaitu bahaya radiasi. Mungkin anak-anak Ibu di sini sudah pernah tahu ya, atau sudah pernah mengenal apa itu bahaya radiasi. Sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin suaranya sedikit riuh ya, sedikit gaduh. Karena di sini memang bukan Ibu sendiri ya, jadi ada beberapa rekan Ibu di sini. Jadi mungkin suaranya agak bersinggungan ya. Anak-anak mungkin begini, kita enjoy slow saja ya untuk pembelajaran dengan Ibu. Kenapa Ibu berasumsi ya, seperti Ibu, ini? Ibu sebelum-sebelumnya pernah dirasa mungkin anak-anak Ibu merasa jenuh pada minggu-minggu terkait dengan masa-masa pandemi langsung saja, namun tidak memutus kepada tujuan ya, daripada pembelajaran dalam artian ini, kita tetap harus bersinergi ya, harus tetap bersemangat untuk belajar. Oke, langsung saja terkait materinya. Sebelumnya apakah sudah pernah dengar apa itu bahaya radiasi? Pernah Ibu. Apa anakku? Bahaya radiasi itu apa? Izin menjawab Ibu. Boleh. Jadi setahu Hafiz, bahaya radiasi itu suatu bahaya yang dimana berasal dari pelepasan atau pancaran suatu energi yang berasal dari suatu sumber kayak matahari, terus nuklir juga, seperti itu Bu. Good, bagus ya. Sudah ada ulasan sebelumnya atau sudah pernah mengetahui ya untuk bahaya radiasi. Memang jenis dan macamnya beragam ya. Seperti Nafis tadi mengatakan bahwasanya bahaya radiasi itu bisa bersumberkan dari cahaya panas matahari dan sebagainya ya. Itu adalah salah satu dari bahaya radiasi. Nah, mari kita bahas bersama. Ibu share dulu materinya sebentar. Maaf sebelumnya trouble jaringan di koneksi Ibu. Ya, baik. Kita mulai saja terkait dengan bahaya radiasi yang dimana tadi diawali oleh Naafis ya, atau rekan-rekan sekalian, bahwasanya bahaya radiasi ini bisa dari sumberan cahaya panas atau dari matahari ya, dan beragam jenis daripada radiasi tersebut. Salah satunya secara alamiah memang benar adanya dari paparan sinar ultraviolet ya, atau bersumberkan dari matahari. Oke. Pada pertemuan hari ini ya, untuk mata kuliah ini, tujuan dari pembelajaran ini apa sih Bu? Gitu. Kita nanti akan mengetahui apa, atau sebenarnya kita rules-nya bagaimana ya.
Nah, oke, Ibu jelaskan ya, pada pertemuan ini harapan dari pembelajaran atau tujuan ya, tidak lain daripada untuk tentang apa sih radiasi ini ya, secara umumnya ya. Kemudian bahayanya apa saja atau dampak radiasi ini bisa menyebabkan apa ya. Kemudian anak ibu juga mampu menjelaskan terkait daripada pengendaliannya ya. Tidak jauh-jauh apapun itu jenis bahayanya ya, kita menerapkan atau mengimplementasikan yakni hierarki pengendalian untuk upaya-upaya pencegahan dari suatu jenis bahaya ya. Serta yang terakhir, harapan Ibu dari pembelajaran ini, anak-anak Ibu bisa mengimplementasikan ya daripada pengendalian bahayanya terkait dengan radiasi di lingkungan kerja atau di lingkungan rutinitas atau di rumah ya untuk saat ini. Oke. Kita ketahui bersama ya terkait dari pada pengertian atau definisi radiasi ini ya, ada yang mengatakan bahwasanya pancaran energi melalui materi atau ruang lingkupnya itu berupa aliran partikel maupun gelombang elektromagnetik ya, atau cahaya maupun jenis kalor atau panas ya. Nah, sumberan-sumberan ini atau biasanya kita bisa merasakan dari beberapa klasifikasi ya, antara lain ada dari suara ya, itu salah satunya gelombang elektromagnetik ya, kemudian cahaya juga, kemudian sinar matahari ya yang disebutkan oleh rekannya tadi, sinar inframerah, sinyal radio, televisi ya, dan bentuk radiasi lainnya. Ada pula yang mengartikan bahwasanya radiasi ini adalah energi dalam bentuk partikel-partikel kecil ya, yang memang tidak kasat mata ya, secara fisiologis atau secara fisik ya, fisika itu bisa diketahui atau diukur ya. Dan keberadaan sinar radiasi ini atau radiasi ini kita mengetahui untuk mengetahui atau mempelajari bahaya. Namun ada beberapa fungsi yang memang difungsikan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, salah satunya di dunia medis, dunia industri, ya, kemudian di bidang rumah tangga pun ada ya, kemudian di bidang pendidikan dan sebagainya ya. Contoh-contoh lainnya banyak sekali ya, yang memang radiasi ini ada manfaatnya, memang dimanfaatkan oleh kehidupan manusia di lingkungan kerja maupun rutinitas harian ya. Namun daripada itu ada pasti ya memiliki kemungkinan potensi bahaya tentunya ya. Nah, salah satunya ada, mungkin kita sudah pernah tahu ya, atau bahkan kita mengalami terkait dengan radiasi dari contoh dari televisi ya. Nah, itu mungkin saja anak-anak ibu, bukan hanya mungkin ya, sering kali menonton TV sedari kecil hingga saat ini ya. Jadi rutin itu melihat atau menonton tayangan televisi, entah bentuk channel yang apa ya, beragam gitu. Nah, salah satu dari manfaat radiasi yang pada contoh televisi ini memang bermaksud untuk skala hibur ya, menghibur kita atau hiburan. Nah, tapi di sisi lain ada kalanya akan menimbulkan sebuah potensi bahaya. Ya. Coba anak ibu secara umum, bahaya dari televisi untuk bidang radiasinya menurut anak-anak ibu seperti apa? Ada yang bisa bantu ibu? Maaf ibu, suaranya putus-putus di sini. Oh alah, sedari awal putus-putus suaranya. Ya baik. Yang tadi disampaikan oleh ibu ulangi kembali ya. Nah, salah satu contoh bentuk
radiasi di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya televisi ya. Nah, televisi ini kan memiliki gelombang-gelombang partikel kecil yang memang tak kasat mata oleh kita ya. Nah, dari fungsinya memang untuk menghibur ya, tontonan, layanan hiburan ya. Nah, dari segi potensi bahayanya ini, kalau menurut pandangan anak-anak ibu itu apa? Ibu, suaranya hilang lagi, Bu. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, suara ibu hilang lagi ya? Maaf ya. Sekarang jelas, Ibu. Iya, suka timbul ada. Nanti ibu ini saja. Kayaknya trouble jaringan di lokasi ibu ini. Ibu ulangi kembali ya, mungkin tadi sempat terjeda ya. Jadi kita ketahui bersama ya, ibu ulangi, untuk definisi daripada radiasi ini adalah kita secara umum saja mengartikan bahwasanya pancaran energi ini melalui berbagai materi atau ruang ya, dalam bentuk aliran partikel ya, atau gelombang-gelombang partikel ya, baik berupa gelombang elektromagnetik, cahaya atau kalor, maupun dari beragam spesifik ya, sumber seperti sinar matahari, inframerah, sinyal radio, televisi ya, atau bentuk-bentuk alat lainnya yang menggunakan radiasi ini ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf. Ada pula yang mengartikan bahwasanya ya, terkait dengan namanya ini radiasi ya, dimana ketika seseorang ya bekerja menggunakan radiasi, baik itu yang dikatakan nuklida ya, yaitu adalah jenis atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron. Nah, Ibu tidak akan membahas secara dalam ya terkait dengan keilmuan fisika ini ya, karena ranahnya sudah beda lagi ya. Kalau Ibu hanya membatasi terkait dengan secara umumnya saja bahaya dan pengendaliannya ya. Oke. Dari proton dan neutron ini atau nuklida ini didefinisikan pula sebagai radiasi. Apa itu satuan daripada atom-atom kecil ini? Kalau kita bahas lagi, banyak satuan-satuan atau massa daripada jenis atom. Ya, ada isotop, ada radioisotop. Ya, isotop adalah varian dari unsur kimia atom, ya, yang tak stabil atau tidak stabil setiap kali memancarkan sinar radiasinya, dan sifatnya secara spontan. Ya. Sedangkan radioisotop ini kurang stabil seketika ketika memancarkan hingga waktu akhirnya ya, tapi dia bersifat stabil ya, dan memiliki capaian jumlah neutron dan proton yang seimbang, jadi berlainan dengan isotop ya. Nah, itu definisi daripada radiasi ya. Sampai di sini anak-anakku sedikit paham terkait dengan radiasi, itu definisi secara umumnya saja ya. Atau pernah mempelajarinya ketika di semester 1 di mata kuliah fisika dasar ya, atau waktu SMA atau SMP pernah mendengar bahasa-bahasa radiasi ya. Oke. Itu terkait dengan radiasi ya, definisinya. Radiasi sendiri dibagi menjadi dua kategori ya, di mana ada radiasi non pengion dan radiasi pengion atau ionisasi ya. Non ionisasi dan ionisasi kalau diinggriskan ya, dalam bahasa lainnya ya. Nah, apa itu radiasi non ionisasi? Kita bahas bersama. Oke. Di mana didefinisikan energi ini tidak cukup untuk menghasilkan ion dari suatu atom atau molekul ya. Contohnya antara lain seperti sinar matahari, cahaya inframerah ya, gelombang mikro maupun gelombang radio. Contoh lainnya bentuk fisiknya seperti TV, remote TV atau remote AC ya, telepon seluler dan sebagainya. Itu adalah bentukan-bentukan contoh kecil dari radiasi non ionisasi atau bukan pengion ya.
atau juga didefinisikan sebagai gelombang berfrekuensi sangat rendah yang tidak dianggap menimbulkan risiko kesehatan. Ya. Jadi sifatnya memang sebagian besar multifungsi, ya, artinya banyak difungsikan di kehidupan sehari-hari, biasanya untuk sinar-sinar radiasi non-ionisasi ini. Jadi dia tidak menghasilkan ion baru atau tidak menghasilkan suatu atom-atom maupun molekul, ya. Gitu. Jadi tidak terlalu memancarkan kepada objek atau pengguna, ya, sehingga mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan. Ya. Itu untuk radiasi non-ionisasi secara umumnya saja. Ya. Ada pula tadi disebutkan untuk tipe atau klasifikasinya, ya. Ada radiasi gelombang mikro, ada makro, ya. Kemudian ada apalagi tadi inframerah, ya. Nah, ini salah satunya adalah gelombang mikro, ya. Gelombang mikro ini untuk suatu massa atau umumnya digunakan untuk frekuensinya ini rata-rata 300 MHz atau 3000 GHz, ya. Seperti dicontohkan di sini adalah radio, televisi, telepon seluler, GPS, radar remote dan sebagainya. Ya. Ini adalah salah satu dari bentuk contoh radiasi gelombang mikro, jadi kecil, ya. Ingat, non-ionisasi ini tidak membentuk atau terbentuknya ion-ion baru atau atom-atom baru, ya. Nah, di sini juga ada dikatakan, ya, untuk batasan daripada megahertz ini tidak boleh daripada 10 milivolts atau cm kuadrat, ya, dengan tingkat kekuatannya. Nah, dikatakan berbahaya jika lebih dari 10. Ya. Tidak perlu dihafal, ya, cukup kita memahami, ya, dan mengetahui apabila nanti di tempat kerja ada schedule untuk mengukur tempat kerja terkait daripada radiasi, kita sudah mengetahui daripada batasannya. Ada sinar ultraviolet. Nah, ini biasanya kalau kita ingat, ya, terkait sinar ultraviolet ini pasti teringatnya adalah produk iklan Hembody, Bu. Ya, mungkin anak-anak Ibu tahu itu, ya, baik cewek maupun cowok, ya. Ada UVA, UVB, ya, itu atau UVC, ya. Seringkali kita mendengar itu. Nah, ini diartikan juga merupakan radiasi dari sumber matahari, ya, yang secara alamiah terbentuklah suatu radiasi ultraviolet yang mengandung beberapa jenis tipe ultraviolet, ya, baik A, B maupun C, ya. Nah, ini biasanya tersaring sepenuhnya oleh lapisan ozon, ya. Nah, ada pula sinar ultraviolet buatan ini, ya, biasanya itu dari mana sumbernya, ya, selain daripada matahari, ya, kalau matahari alami, gitu. Dari lampu hidrogen atau lampu merkuri atau proses pengelasan, ya, polimerisasi tinta maupun polimerisasi peralatan. Nah, itu ada sinar ultraviolet buatan, ya. Untuk batasan-batasannya sendiri ini beragam, ya, namun bisa diambil daripada batasannya sekitar 100 hingga 400 milinano, ya. Nah, ini untuk ultraviolet, ya, sinar ultraviolet. Oke. Ada gelombang mikro, ya, yang tadi ini kembali lagi. Ultraviolet sudah, ya. Ada sinar inframerah, ya, mungkin dulu ketika zaman-zaman masih tahun 2000 mungkin, ya, ada menggunakan inframerah ini di layanan telepon seluler biasanya, ya. Nah, ini merupakan gelombang dengan pajanan, ya, kurang dan lebih 1 juta nanometer, ya, dihasilkan benda berpijar, ya, seperti pada dapur atau bahan berpijar lainnya, ya, lampu biasanya, ya, atau daripada sinar-sinar radiasi yang sering kita lihat pada lokomotif
kereta api misalkan ya, cahaya atau lampu dari kaca lampu kereta api itu seringkali kita lihat di malam hari. Nah, itu tidak begitu berbahaya ya, namun secara periodik atau secara berkelanjutan itu pun bisa menyebabkan beberapa potensi atau gangguan kesehatan ya. Maka dari itu biasanya seringkali ada maintenance ya untuk hal tersebut gitu ya. Itu fungsi atau biasanya digunakan oleh beberapa tempat kerja seperti industri perkeretaapian ya, di bidang perkeretaapian ya. Oke, ini sinar laser ya. Nah, sinar laser ini juga ada beberapa yang merupakan difungsikan biasanya pada dunia bidang medis ya, seperti untuk melasik ya bagian-bagian organ tubuh ya, untuk sirkumsisi atau pemotongan dan sebagainya. Nah, ini salah satu fungsinya. Nah, namun ada bahayanya, ada ya. Biasanya ada gangguan-gangguan pada area kulit ya, dermatis atau lainnya ya. Atau juga bisa laser ini digunakan ketika pengelasan ya. Itu juga bisa difungsikan ya. Bahayanya apa? Bisa ketika terlalu lama bisa merusak area bagian organ mata ya tentunya. Oke, untuk radiasi ionisasi sendiri ya kita ketahui bahwasanya radiasi ionisasi ini merupakan pelepasan daripada elektron ya, dari atom sehingga mengganggu keseimbangan proton yang memberikan muatan positif ya, sehingga menghasilkan ion. Nah, kalau yang non ionisasi itu tidak menghasilkan ion ya atau proton, sedangkan untuk radiasi yang ionisasi ini menghasilkan ion ya. Nah, seringkali kita mendengar ada jenis sinar alfa, sinar beta, sinar gamma maupun proton dan neutronnya ya. Nah, ini tidak asing lagi kita mendengar kata-kata atau kalimat ini ya. Oke. Untuk sinar alfa sendiri ya, di mana terdiri dari 2 proton dan 2 neutron yang bermuatan positif ganda ya, artinya positif semua, di mana kemampuannya ini atau cukup relatif besar ya untuk masanya. Salah satunya ini adalah bisa ditangkal atau dihentikan untuk sinar radiasi alfa ini dengan sebuah kertas ya. Nah, ini biasanya bisa tertahan, jadi tidak tembus. Ketika ada sinar alfa ya, memancarkan ya jenis alfa, kemudian dihalangi oleh kertas misalnya. Nah, itu tidak tembus ya. Jadi ada batasannya di sini ya, karena muatannya memang positif semua ya, positif ganda gitu. Sedangkan untuk radiasi beta ya, ini berupa partikel bermuatan antara inti atom dan elektronnya. Nah, biasanya untuk sinar radiasi beta ini bisa terhenti atau terhalangi itu pada jenis seperti kayu ya, atau papan ya, atau kaca ya. Nah, itu jadi bisa terhalang, tidak lajunya itu tidak terus ya, tidak menembus gitu untuk lapisan selanjutnya. Nah, karena memang partikel beta ini umumnya bermuatan negatif ya, melebihi daripada partikel alfa ya. Memang yang terkecilnya ini adalah alfa, beta ya, kemudian gamma. Nah, yang terakhir adalah foton ya, atau sinar gamma ya, proton atau neutron ya, sama halnya. Nah, biasanya ini adalah terdiri dari beberapa inti atau sinar X ya, yang berasal dari luar inti dengan energi lebih rendah. Akan tetapi dapat menembus sangat dalam, terkadang hanya bisa dikurangi intensitasnya. Nah, ini cukup padat ya
Oleh karena itu perlu penanganan khusus untuk sinar gamma atau foton atau neutronnya ini ya. Biasanya terhalang oleh apa, Bu? Atau bisa dihalangi oleh apa? Nah, biasanya untuk memfungsikan sinar X atau sinar gamma ini ya, itu biasanya dari tempatnya sendiri itu dilapisi oleh beberapa timah atau baja atau sifatnya itu beton ya. Kalau kita artikan ya. Jadi dia terhalang, tidak akan menembus ke bagian lain ya ketika terhalang oleh jaringan dinding atau beton ya yang memang ada lapisan besi, baja atau timah di situ. Biasanya sinar-sinar ini ada difungsikan contohnya di bidang medis ya, ketika radiografi atau CT scan ya, tempat CT scan, nah itu kan menggunakan sinar-sinar X ya. Nah, ini tempatnya pun kan di situ biasanya tertulis selain karyawan dilarang masuk. Ya, itu safety sign-nya ya. Pengendaliannya menerapkan safety sign. Kemudian ada lapisan dindingnya pun berbeda ya dengan pada umumnya ya. Nah, itu salah satu daripada radiasi ionisasi tentunya ya. Oke. Ini neutron sama proton ya hampir sama. Nah, biasanya difungsikan di industri ketenaga nukliran ya. Ini tidak perlu kita bahas sepenuhnya ya. Hanya sekilas saja bahwasanya banyak ragam sebenarnya untuk jenis-jenis sumber radiasi ini. Nah, mungkin ini bisa dikaji ya terkait dengan gambar ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Untuk sinar alfa ya, kategori jenis ionisasi ini, sinar alfa ini bisa terhalang oleh kertas ya. Nah, beta bisa terhalang oleh jenis seperti kayu ya, kemudian kaca maupun tubuh kita ya. Nah, untuk foton dan neutron ini atau kita sebut sinar gamma ya, ini biasanya bisa terhalang atau tidak tembus ya, seperti pada dinding ya beton maupun pada baja atau timah ya. Jadi ada lapisan khusus ya untuk hal ini sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh radiasi ini ya. Karena memang sifat radiasi ini tidak kasat mata ya, tapi efeknya itu sangat bisa terasa memungkinkan kepada orang-orang sekitar ya. Oke, nah ini ya bisa dilihat ya. Nah, ini kertas, kayu atau logam, ini jenis beton ya, gamma ini sama. Nah, oke, sampai di sini. Nah, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Ya. Untuk jenis contoh daripada radiasi ionisasi ini seperti apa sih di lingkungan sekitar anak-anak Ibu yang diketahui oleh anak-anak Ibu? Ada yang bisa membantu Ibu selain yang Ibu sebutkan tadi? Halo? Halo ya Ibu, suaranya Iya. di tempat saya sinyalnya kurang bagus Ibu, jadi kurang terdengar. Iya, enggak apa-apa. Ibu ulangi lagi ya. Contoh daripada penggunaan ya atau fungsi di lingkungan sehari-hari ya terkait dengan radiasi ionisasi maupun non ionisasi ini ya. Selain yang Ibu sebutkan tadi, itu apa saja sih yang anak-anak Ibu ketahui ya? Dan bahayanya itu apa?
Bisa bantu Ibu? Radiasi HP, Bu. Oke. Penggunaan HP, bahayanya apa, Nak? Itu jenis radiasi ionisasi apa non-ionisasi HP ini? Atau seluler ini? Ionisasi, Bu. Ionisasi. Kenapa Hmm. bisa ionisasi? Itu bisa merusak kornea mata, Bu. Oke, berarti dari sudut pandang efek cahaya ya. Iya, Bu. Bagus. Bisa merusak gangguan orbit atau mata. Good ya untuk anak Ibu. Ya, betul anakku ya. Di lingkungan sehari-hari kita tidak jauh atau tidak lepas daripada penggunaan telepon seluler atau mobile atau HP ya, yang kita biasanya sebut ya. Itu pun memang ada sinar radiasinya ya, baik jenis daripada ionisasi ya maupun yang non ionisasinya ya. Karena yang dilihat daripada satu komponen seluler ini ada sinar inframerahnya, ada sinar alfanya, ya, ada sinar beta maupun proton dan neutron lainnya. Nah, bahayanya apa yang kita ketahui secara umum? Dari segi efek cahaya bisa mengganggu orbital. Dari efek radiasinya sendiri, ya, dari sinar-sinar inti atom maupun partikelnya ini bisa mengakibatkan beberapa kanker gangguan otak ya. Nah, makanya seringkali pernah kita temui ya, anak-anak Ibu pernah sesekali mungkin dalam satu hari ini saja perkuliahan dimulai dari pagi hingga sore menatap layar monitor maupun seluler. Ada tanda gejala seperti pusing ya. Kemudian tiba-tiba panas ya, mata kita maupun apabila telepon seluler didekatkan di telinga misalkan ya, itu telinga kita menjadi panas ya, itu akibat daripada pengeluaran sinar radiasi ya, fungsi atau akibat-akibat sinar radiasi. Untuk satu hari atau satu pekan mungkin bisa ditoleransi ya tubuh kita. Akan tetapi rutinitas ya, nah ini ya, rutinitas yang sangat diancam kali bahaya ya oleh efek daripada radiasi ini. Pengendaliannya apa? Bagaimana? Seperti apa? Bisa dengan cara pola hidup. Ya, berarti ini adalah rekayasa engineering yang memang diimplementasikan pada diri kita. Pola hidupnya seperti apa? Artinya mengatur jam penggunaan telepon seluler ya. Oke, untuk siang hingga sore untuk keperluan belajar. Ya. Nah, kemudian untuk sore kita mengistirahatkan diri, baik telepon seluler kita maupun diri kita. Mungkin untuk malam mengerjakan tugas dan sebagainya. Setidaknya ada durasi untuk mengistirahatkan diri maupun benda tersebut ya yang ada faktor-faktor radiasinya. Ya. Oke, sampai di sini ya, semoga dipahami bersama. Oke, lanjut ya. Untuk dasar hukum yang mengatur tentang radiasi ini beragam ya, ada banyak. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 70 tentang kesehatan tentang keselamatan kerja ya, maupun pendukung-pendukung dasar hukum lainnya atau regulasi lainnya ya. Salah satunya di sini adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 69. Mungkin ada yang terupdate ya. Ada juga yang belum terupdate ya. Ini salah satunya adalah di mana tentang persetujuan konvensi organisasi buruh ya terkait dengan hygiene ya dalam perniagaan maupun perkantoran ya. Yang sifatnya memang untuk mengkontrol ya atau mengatur ya orang-orang yang berwenang atau perusahaan-perusahaan untuk
mengimplementasikan penggunaan alat perlindungan diri, ya, sehingga terhindar atau meminimalisir terjadinya dampak daripada efek radiasi. Nah, ini ada juga ya tentang pengaturan syarat keselamatan kerja terkait dengan sinar radiasi, ya, atau sinar ya kalau kita sebut. Ada pula terkait dengan Kepmenaker ya nomor 51 tahun 99 terkait dengan nilai ambang batas ya atau nilai ambang dosis ya terkait dengan radiasi yang memang sifatnya faktor fisika ya yang bersifat terkait dengan sinar ultraviolet atau sinar ultra ungu ya. Nah, di sini ada batasannya ya. Nah, microwave seringkali kita dengar. Ini biasanya kita gunakan untuk memasak ya. Nah, ada batasannya yang diperbolehkan yakni sekitar 30 hingga 300 GHz ya. Nah, ini boleh difungsikan ya karena memang untuk keperluan rumah tangga yang kadang memang kita tidak bisa lepas dari apa ya namanya benda-benda milenial ya yang berbasis teknologi ya itu memang tidak bisa jauh dari hal tersebut tapi asalkan kita bisa memanagenya mengaturnya ini bisa mengurangi daripada dampaknya. Ada nilai ambang batas daripada frekuensi radio atau gelombang mikro ya. Ini salah satu bentuk radiasi non ionisasi ya, karena gelombang mikro maksudnya. Nah, ini satuannya atau kita sebut dengan batasannya ya, baik itu kekuatan medan listriknya, medan magnetnya maupun rata-rata waktu terpapar atau pemajanannya ya. Ini hitungannya kecil sekali ya, menit ya. Jadi memang jangan bahkan tidak boleh terpapar lama ya. Itu sangat mengkhawatirkan atau sangat bahaya ya. Nah, ini ada pula terkait sinar ultra ungunya yang tadi adalah mikro ya. Ibu temui seperti ini ya kurang dan lebih artinya ketika kita memadu padankan dengan aturan ketenagakerjaan ya terkait dengan waktu kerja ya per hari 8 jam atau 40 jam per minggunya ya antara lain untuk efektivitas terpapar radiasi sekitar besarannya adalah untuk jenis sinar ultra ungu ini adalah 0,1 ya itu di ambang batas tersebut. Nah, ini menurut SNI ya. Kalau untuk SNI sendiri radiasi sinar ungu ini ya kalau kita hitung atau kita samakan dengan jam kerja sekitar 0,1. Nah, hampir sama dengan yang Kepmenaker ya 8 jam 0,1 yang 4 jamnya 0,2 dan ini hampir sama ya. Oke. Ada pula dasar hukum secara lainnya ya di mana diatur oleh Kepmenkes ya nomor 14.005 tahun 2002 tentang persyaratan tata cara penyelenggaraan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Kenapa di Kepmenkes ada? Karena di bidang medis pun menggunakan sinar radiasi ya, baik ionisasi maupun non ionisasi ya. Macamnya banyak ya, seperti di USG ya, kemudian radiografis ya, kemudian apalagi CT scan ya, kemudian macam lainnya ya, yang sering kali kita jumpai di rumah sakit besar. Nah, ini pun sama ya, terkait dengan kelistrikan, radiasi medan listrik atau elektromagnetik ya. Jadi memang radiasi ini dimanapun ada sebenarnya ya, di lampu pijar, kemudian di kelistrikan ya, kemudian di monitor, macam-macamnya banyak ya. Itu sering dan mudah dijumpai oleh kita ya. Oke,
Ini untuk tingkatan radiasi ya, daripada diatur oleh Kemenkes ya, tahun 14.005 nomor sekian ya, 14.005 tahun 2002. Nah, di mana untuk tindakan yang perlu dilakukan untuk pencegahan ya, disebutkan di mana adanya pencegahan terhadap radiasi medan listrik ya. Pencegahannya seperti maintenance ya, perawatan alat ya, kemudian merancang instalasi dengan peraturan. Nah, ini ya, instalasi itu artinya rangkaian komponen daripada bentuk-bentuk sinar radiasi ya. Instalasi listrik bisa jadi seperti itu dan sebagainya ya. Menyediakan alat APD ya, atau pelindung daripada radiasi yang dipancarkan ya. Isolasi, jadi ruang khusus ya. Nah, ini diadakan atau disediakan ya. Dan pencegahan terhadap radiasi medan magnet listrik lainnya ya. Ada suntet ya, sutet atau saluran udara tegangan tinggi ya. Ini pun diatur ya. Jadi tidak boleh sembarangan ya untuk penggunaannya. Nah, ini untuk PP ya. Peraturan pemerintah ya nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi ya. Ionisasi dan keamanan sumber radioaktif lainnya ya. Yang dimana banyak sebenarnya pasal-pasalnya ya, Ibu kutip beberapa saja, yaitu pasal 1 ayat 1 di mana keselamatan radiasi ionisasi yang selanjutnya disebut keselamatan radiasi ini ya ditindak lanjut ya, atau tindak yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Nah, di peraturan pemerintah ini sudah menyebutkan bahwasanya tindakan daripada adanya radiasi ini perlu juga menimbang dan melindungi orang-orang di sekitar sumber daripada bahaya radiasi ya. Jadi diwajibkan untuk memperhatikan hal tersebut ya. Nah, cara kerja daripada radiasi ini ada dua macam pula ya. Ada langsung dan tidak langsung ya. Untuk secara langsungnya ya ini berinteraksi langsung ya. Mengionisasi bahkan mengekstasi inti sel DNA manusia sehingga menjadi perubahan kimiawi molekulnya ya. Jadi di sini adalah untuk radiasinya ini mengionisasi ya, langsung ke dalam inti sel DNA ya. Kita ingat kembali terkait dengan sel-sel DNA ya, mungkin anak-anak Ibu masih ingat itu ya, apa saja organ dalam tubuh kita yang terkecil ya, salah satunya adalah DNA ya. Sedangkan untuk yang tidak langsung, di mana di sini diartikan radiasi yang melewati atau menembus dapat mengionisasi sel sehingga munculnya radikal bebas ya, yang sangat reaktif jika berinteraksi dengan inti sel DNA. Biasanya memicu perubahan kimiawi molekulnya, sama seperti yang langsung. Akan tetapi bedanya di sini adalah jika berinteraksi dengan sel inti, memicu dan memunculkan radikal bebas, artinya toksik. Ya, toksitasnya akan muncul dan bisa merubah kimiawi molekulnya. Oke, mungkin hampir mirip ya di sini. Sama halnya untuk yang kalau kita sebutkan begini, ini DNA nih, ya. Ada sinar langsung ke dalam intinya. Nah, ini perubahan kimiawi molekulnya sangat drastis ya. Antara rusak nantinya ya, molekul DNA antara bisa rusak atau pulih atau mati ya untuk sel DNA-nya. Nah, sedangkan yang tidak langsungnya ini bisa mengionisasi ya,
Tapi ada kemungkinan hanya pada kemungkinannya ini antara rusak dan ada proses penyembuhan, bisa dalam proses penyembuhan untuk yang terpapar tidak langsungnya ini, gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan yang langsung. Kalau yang langsung itu bisa saja DNA kita itu mati atau rusak parah, ya kalau kita sebut. Nah, perubahan kimiawi molekul DNA ini tidak dapat diantisipasi oleh sel. Nah, dapat mengakibatkan kerusakan hingga kematian sel yang tadi Ibu sebutkan, ya. Ya, bersifatnya juga bisa permanen maupun timbul sel-sel baru, ya, bermutasi, ya, tapi yang abnormal, ya, sehingga terjadi pembelahan dan meningkatkan risiko terjadinya kanker, ya. Macam-macam kanker itu, ya, mau kanker kulit, kanker sel darah putih, sel darah merah, maupun kanker apa lagi, kanker serviks, ya, kanker otak, ya, atau lainnya, ya, macam-macam. Nah, ini efeknya ya, efek radiasi terhadap tubuh bergantung pada jumlah, dosis, pajanan waktu, ya, dan faktor penahannya, ya. Nah, biasanya kalau hal tersebut tidak dikendalikan, yang tadi ya, bisa terjadi kerusakan sel DNA atau molekul yang ada pada tubuh kita, ya. Kalau sudah rusak mungkin bisa ada proses penyembuhan. Kalau sudah mati, ya, nah itu bahasanya yang kurang mengenakan, ya. Jadi sel DNA kita perlu kita rawat juga, ya. Kecil terlihat, tidak terlihat kecil, tapi efek daripada hal tersebut dirasa, ya, ada. Nah, untuk alat ukurnya sendiri beragam, ya, namun macam-macam karena memang ada kita ketahui kan yang tadi ionisasi maupun non ionisasi, ada sinar alfa, beta, gamma, proton, neutronnya. Kemudian ada pula yang non ionisasinya, gelombang mikro, ultraviolet dan sebagainya. Jadi untuk alat-alatnya menyesuaikan, ya. Nah, ini untuk alat ukur radiasi, dosimeter, ya, atau elektromagnetik. Yang ini, ya. Kemudian terdapat macam dosimeter juga, ya, salah satunya dosimeter saku, pocket, ya, jadi kecil, ya. Biasanya pasti orang-orang radiograf ini make, ya. Orang-orang yang bekerja memang terlibat di bidang radiograf atau radiasi ini biasanya diwajibkan untuk membawa dan menggunakan alat dosimeter saku ini atau dosimeter, ya, karena bertujuan untuk ketika ada warning, ya, warning radiasi yang memang melebihi batas, segera melakukan tindakan perlindungan diri maupun di tempat tersebut, ya. Kemudian ada film badge, ya, atau holder yang seperti ini, jadi bentuknya seperti kepingan, ya, sedikit kecil. Ada thermoluminescence dosimeter, ya, seperti ini. Nah, ada juga yang digitalnya yang seperti ini, ya. Mungkin pernah melihat, ya. Cara penggunaannya sangat mudah, ya, sama seperti ketika menggunakan multi envirometer, ya, atau ketika mengukur intensitas kebisingan, ya. Untuk yang digitalis ini sangat mudah digunakan, ya. Oke, itu untuk alatnya. Nah, ini untuk contoh pengukuran radiasi menggunakan dosimeter yang dicontohkan di mana radiasi elektromagnetik, ya. Ibu mengambil contohnya di apa namanya, di bidang kelistrikan, ya. Oke, sebentar, mungkin ibu akan menampilkan beberapa tayangan, ya. Nah, ini dia. Kita bisa melihat bersama. Oke. Nah,
Semoga terdengar ya. Ini secara apa ya, kalau Ibu bilang, secara simpelnya saja ya, mengambil bagaimana sih cara mengukurnya ya. Jadi secara singkatnya saja, hampir sama seperti menggunakan alat-alat pengukuran lainnya ya. Nah, kan tetapi memang perlu diwaspadai ya. Di sini si kakaknya memang tidak menggunakan alat pelindung diri ketika dia melakukan pengukuran. Seharusnya ya, ketika melakukan pengukuran ada kita sebutnya safety ya, safety pada diri kita terlebih dahulu gitu. Dikhawatirkan dari pada melakukan pengukuran ini ada radiasi yang memang masuk ke dalam organ tubuh kita ya, atau terpapar. Oke, ada beberapa yang memang kurang menurut Ibu, tapi tidak apa-apa untuk kita lihat bagaimana cara melihat pengukurannya. Fungsinya dari alat ini yaitu untuk mengukur kekuatan radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dari menara BTS yang ada di belakang saya ini. Dan selain menara BTS, nanti kita juga akan menguji radiasi dari saluran udara bertegangan. Nah, fungsi alat ini yaitu untuk mengukur seberapa kuat medan listrik dipancarkan oleh saluran udara bertegangan tadi, karena kita tahu bahwa radiasi listrik itu dapat membahayakan kesehatan tubuh, karena dapat menyebabkan kanker, leukemia, dan gangguan mental pada anak-anak. Nah, seperti apa penggunaan dari alat electromagnetic radiation tester ini? Mari kita lakukan pengujiannya. Ya, sahabat ukur uji, setelah saya menguji radiasi dari menara BTS di belakang saya ini dengan jarak 5 meter, untuk bagian atas menunjukkan medan listrik, sedangkan yang bagian bawah menunjukkan medan magnet. Diperoleh hasilnya berkisaran antara 1 hingga 3 volt per meter, sedangkan untuk medan magnetnya 0,22 mikrotesla. Jadi ini dapat Anda hold untuk menahan pembacaan. Dapat juga Anda mencari nilai puncak dari pembacaan. Untuk range pengukuran untuk medan listrik ini dari 0 sampai 2000 volt per meter. Dan setelah kita menguji radiasi elektromagnetik dari BTS ini, nanti kita akan berpindah lokasi untuk menguji radiasi dari saluran kabel bertekanan tinggi. Nah, seperti apa pengujiannya? Yuk, ikuti saya. Sahabat ukuran uji, sekarang kita sedang berada di area di bawah menara saluran kabel bertekanan tinggi. Dan di belakang saya sudah ada tower dengan kabel bertegangan tinggi sekitar 150.000 volt. Dan kita akan menguji seberapa kuat radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dengan menggunakan alat electromagnetic radiation tester tipe AMF 078. Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita lakukan pengujiannya. Di titik ini nilai menunjukkan 650 sampai 670 volt per meter untuk medan listriknya. Setelah kita akan mendekati sumber kabel bertegangan. Ya, tampak bahwa nilai semakin naik mencapai 750 volt per meter. Ya, mencapai 800 volt per meter. Ya, mencapai 900 volt per meter. Ya, bahkan di sini mencapai 1160 volt per meter. Karena kita tepat berada di bawah kabel bertegangan. Itulah penggunaan dari alat electromagnetic radiation tester tipe AMF 078 untuk mengukur
Oke, itu terkait dengan pengukuran ya, menggunakan dosimeter atau tester radiasi ya, yang dimana dicontohkan pada gelombang elektromagnetik ya, gitu. Karena sifat daripada klasifikasi radiasi ini kan banyak ragamnya ya. Kita kembali mengulas, ada radiasi ionisasi maupun non-ionisasi. Kenapa kakaknya ketika mengukur awal berjarak 5 meter ya, itu karena merupakan jarak aman dari sumber radiasinya ya. Sangat mudah digunakan ya, tinggal kita ukur kisaran berjarak 5 meter ya, akan tetapi alangkah baiknya ketika melakukan pengukuran kita menggunakan alat pelindung diri ya, baik itu sarung tangan ya, atau kacamata khusus radiasi ya, karena bukan hanya elektromagnetik saja ya yang ada di BTS tersebut gitu. Nah, terus yang kedua, ketika kakaknya beralih mengukur kabel-kabel daripada kelistrikan tersebut ya, kenapa muncul maksudnya kenapa dilakukan 2 kali? Artinya ketika yang pertama itu sumbernya BTS-nya, yang kedua adalah daripada kabelnya, karena kabel-kabel ini kan memang berjalur di sekitar pemukiman ya. Apakah memang membahayakan melebihi batas daripada normatif ya maupun tidak ya. Maka dari itu kenapa seringkali ada perbedaan ya, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan aliran atau dekat dengan rangkaian kelistrikan ya, seperti gardu ya, atau seperti tadi kabel-kabel kelistrikan yang memang besar, dengan orang yang tidak berdekatan dengan tersebut. Nah, ada beberapa kali sering mendengar keluhan orang-orang yang berdekatan dengan sumber radiasi tersebut mengalami gangguan seperti pusing ya, kemudian seperti ada pancaran panas yang memang dirasa ya gitu kan. Beda dengan orang yang tempat tinggalnya jauh dari rangkaian kelistrikan tersebut ya. Jarang orang yang memang jauh dari kebutuhan tersebut ya, karena itu salah satu kebutuhan ya gitu kan. Ya memang ya, maka dari itu kita perlu memanage ya, mengatur pola hidup kita juga. Itu dari internal, dari eksternalnya, dari pihak manajemen kelistrikan atau ketenaga radiasinya pun yaitu mengatur ya, meminimalisir agar tidak terjadi dampak daripada radiasi ininya gitu. Oke. Sangat mudah menggunakannya ya, tinggal ditekan on off ya, tinggal kita baca. Kalau memang kalibrasinya belum dikalibrasi, kita kalibrasikan dulu, tapi ketika sudah pengukuran validasi terlebih dahulu, artinya jangan menggunakan 1 kali data ya, alangkah lebih baiknya lebih dari 2 kali data ya, kemudian kita ambil data yang memang relevan ya atau reliable gitu. Oke, itu contohnya ya. Jadi sedikit membayangkan ya, jadi tidak salah ketika melihat alat-alat tersebut ini fungsinya buat apa ketika ditanya di lapangan gitu. Anak-anak sudah mengetahuinya setidaknya ya, walaupun tidak melihat bentuk fisik aslinya. Oke. Ini akibatnya apa saja ya. Dikatakan bahwasanya baik itu dari akibat radiasi ionisasi ya maupun non ionisasi ya, ini biasanya mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan ya. Ibu contohkan ya,
di sini seperti pada skin ya, dampak daripada kulit ya, ada eritema ya, ada kanker kulit ya, atau jenis kanker lainnya ya seperti katarak ya dan lain-lainnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, terjadi hiperpigmentasi juga bisa ya. Nah, kita pelajari kembali ya. Reaksi sel terhadap radiasi. Di tubuh kita ada yang namanya sel ya. Sel DNA, ya, sel darah putih, sel darah merah, dan sebagainya. Nah, kita umpamakan ini adalah radiasi, bukan wifi ya. wifi juga itu mengandung beberapa sinar radiasi ya, atau sebutan kategori radiasi juga. Nah, ini radiasi datang. Ya, ini sel kita nih, sel inti ya, di tubuh kita. Nah, Ibu mengulas kembali materi P3K-nya. Terpapar ya oleh sinar radiasi. Nah, apakah sel kita bisa menerima ya, atau terjadi kerusakan? Ya. Kalau positif, artinya mengalami kerusakan ya, akibat dari reaksi radiasinya. Ya. Ada pula ya terjadi penyembuhan, ya. Jadi diterpa ya atau terpapar ya karena sebentar atau lama ya. Nah, ada juga yang bisa memperbaiki diri ya sel kita ini. Nah, yang berbahaya yang mana? Yang ini. Kalau sudah mengalami kematian, akan timbul ketika sel DNA kita ya, atau sel-sel jaringan di dalam tubuh kita rusak, pasti akan timbul sebuah atau suatu penyakit baru ya. Nah, kalau dia sudah terkena positif, awalnya mengalami kerusakan, kemudian bisa proses penyembuhan, bisa kembali sehat. Nah, ini karena diatur oleh pola hidup, misalkan ya. Penggunaan, contoh kecil aja, penggunaan telepon seluler yang tadi rekannya disampaikan. Ya. Artinya, kita manage pola hidup kita. Ya, ada batasan-batasan untuk menggunakan hal tersebut. Ini bisa sehat kembali sel inti kita. Ya. Atau memang tetap mengalami kerusakan, tapi daya fungsi dari selnya menjadi lemah. Ya. Nah, itu kiranya yang memang rules daripada paparan, ya, paparan radiasi ini. Ya, reaksinya di tubuh kita ini seperti apa nih? Ya. Terpapar, dia mengalami positif kerusakan, ya. Bisa mengalami penyembuhan, bisa pulih kembali, atau mengalami kematian, selnya mengalami kematian, ya, bukan orangnya, mohon maaf. Atau dia tetap rusak tapi daya fungsinya berkurang. Nah, ya. Nah, pilih mana nih dari ketiga ini ya? Kita pilihnya pasti yang ini ya. Sel kembali sehat, kita tetap sehat ya. Nah, artinya kita perlu menerapkan pola hidup sehat ya. Oke. Ibu tidak menampilkan gambar untuk akibat-akibatnya ya. Kita ketahui secara umum ya. Ada hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi ini pernah anak-anak ibu melihat seperti merah, kemerahan di kulit kita. Bukan biduran ya, bukan. Beda. Jadi merah, flek merah di kulit kita. Nah, itu hiperpigmentasi. Ya. Jadi ada perubahan warna kulit. Ya. Katarak, jadi katarak itu di bagian mata. Ya. Nah, itu biasanya karena ultraviolet ya. Akibat sinar ultraviolet. Jadi ada kayak buram putih. Ya. Itu di bagian orbitnya bisa terjadi katarak ya, akibat radiasi ini. Kanker kulit, nah ini kanker kulit ini
yang namanya kanker itu semuanya berbahaya ya. Bukan kantong kering ya, maaf. Jadi kanker kulit bisa apa ya, terjadi abnormal daripada sebelumnya gitu ya. Ini jangan sampai terjadi, nauzubillah ya. Kemudian kanker organ tubuh manusia lainnya ya banyak sebenarnya kalau kita sebutkan ya. Ada kanker otak ya, ada tumor otak juga, Alzheimer, hilang konsentrasi, ini salah satu, waspada ya. Jadi ketika kita mengalami hilang konsentrasi, waspada, kita sudah terpapar radiasi itu sebenarnya ya. Kerusakan ginjal, kenapa kerusakan ginjal? Mohon maaf, yang namanya seluler ya. Misal seluler, seringkali kita kantong, disakukan di kantong saku celana. Nah, paparannya ini dekat dengan organ tubuh kita, salah satunya ginjal ya. Nah, itu bisa jadi terjadi. Jadi kalau memang menyimpan telepon seluler, hendaklah nyimpan tidak dekat dengan organ tubuh kita ya. Gitu. Artinya bisa taruh di tas atau lainnya. Kanker payudara, mohon maaf ya, agak serono. Sebelumnya mohon maaf. Sama halnya seperti cara pola kita menyimpan atau menempatkan ya. Karena biasanya baik pria maupun wanita memiliki kantong saku di bagian dada ya. Seringkali menyelipkan telepon seluler atau menempatkan, menyimpan di kantong saku baju ya. Itu perlu diwaspadai juga ya. Menurunkan kesuburan jelas ya. Artinya bisa terjadi gangguan-gangguan kesuburan baik pada sistem reproduksi wanita maupun sistem reproduksi pria. Nah, ini sangat memukul hati ya sebenarnya untuk hal ini gitu. Depresi bisa menyebabkan depresi juga ya, dimana kalau sudah hilang konsentrasi, daya ingat sudah menurun ya, sudah terjadi depresi ya, nauzubillah ya, apalagi Alzheimer, sudah lupa diri kita sendiri pun siapa. Nah itu jangan sampai. Ini contoh-contoh kecil, bukan kecil malah ya, sudah berakibat fatal ini ya terhadap dampak atau bahaya radiasi ya. Mungkin ada dampak bahaya radiasi lainnya yang belum Ibu sebutkan ya, bisa ditelaah bersama. Kita ketahui juga untuk pengendaliannya tidak jauh daripada sistem hierarki pengendalian ya. Baik itu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering ya, maupun administrasi dan APD. Biasanya APD terakhir ya. Di sini pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti pada hari ini, pendidikan dan pelatihan, edukasi ya. Nah, edukasi dari ibu untuk anak-anak ibu ya. Ini salah satu dari administrasi kontrol bahaya, pengendalian bahaya radiasi. Kemudian pemeriksaan kesehatan ya, secara rutin atau berkala ya, bisa memeriksakan kesehatan yang tadi Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya ya, di mana pernah Ibu mengatakan sesekali atau di jadwal kita check up kesehatan kita ya, baik mata maupun organ lainnya ya, terkait dengan kondisi kesehatan kita. Perawatan alat ya, seperti faktor-faktor alat ya, kayak seluler, PC ya. Karena benda-benda atau alat-alat yang memang sudah rusak biasanya akan memicu bahaya radiasi yang lebih tinggi ketimbang ketika masih berfungsi, alatnya ini masih berfungsi dengan baik ya. Jadi perlu ada perawatan alat juga ya. Atau seperti perawatan BTS contoh yang tadi ya, tower ya, tower listrik dan sebagainya. Nah, itu ya. Kabel-kabel listrik misalkan ada yang terkelupas atau lainnya. Nah, itu jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, perlu ada maintenance ya. Rotasi pekerja ya. Nah, ini penting ya. Jadi ada sistem shifting ya. Tidak orang-orang itu saja ya, di rumah sakit pun orang radiograf itu tidak satu orang ya, jadi ada sistem shifting walaupun memang orang-orang radiograf ini adalah jarang ya, karena memang resiko pekerjaan ini sangat tinggi ya, yang terakhir ya,
gangguan kesuburan atau sangat sulit diterima oleh pada umumnya. Tapi kita tidak perlu takut ya. Gitu. Yang penting kita tahu informasinya, tahu penanganannya, bahayanya, dan insya Allah berjalan dengan baik ya. Kalau memang kita bekerja di lingkungan yang memang ada radiasinya. Nah, safety signs ya. Safety sign ini adalah simbol-simbol daripada bentuk budaya K3 ya. Seperti contoh seperti ini ya. Nah, ini ada mungkin kalau kita sebut adalah kipas hitam ya. Artinya ini bukan kipas hitam ya. Sebenarnya artinya ini adalah bahan berbahaya ya, atau memang ini mengandung radiasi gitu. Seperti desain gedung ya. Jadi kalau memang Ibu contohkan kembali seperti rumah sakit ya, tempat CT scan. Nah, artinya dia memiliki untuk ruang tersebut memiliki lapisan-lapisan khusus untuk penanganan atau pengoperasian sinar X tersebut ya, atau radiasi di lingkungan tersebut ya. Jadi tidak sembarangan, berbeda, dindingnya pun mungkin sudah dilapisi timah atau baja ya, atau sudah dibeton ya kalau kita bilang. Jadi beda dengan ruang lainnya ya. Hanya menggunakan batu bata biasa. Nah, itu desain gedung perlu diperhatikan. Sistem aksesoris ya, periksa keadaan mesin secara rutin, sama maintenance juga. Penggunaan alat ukur ya, alat ukur radiasi ya, artinya semua pegawai yang memang pekerjaannya di bidang yang terpapar radiasi ini wajib menggunakan alat ukur ya. Kemudian pemeliharaan ruang radiasi dan ruang tahan radiasi ya. Itu ada maintenance-nya. Ini penggunaan APD yang berstandar untuk radiasi ya, menggunakan kacamata anti radiasi ya, atau kacamata kobalt ya, anti UV lotion sunblock, ini untuk kulit ya. APD-nya jadi loh, Bu ada sunblock Bu gitu kan ya, salah satu bentuk daripada APD di lingkungan sehari-hari ya. Maka dari itu kenapa layanan-layanan iklan itu terkadang iklan hand body lotion itu ya, body lotion itu anti sinar ultraviolet BC sekian persen, nah ya, atau sunblock lah. Itu memang tujuannya untuk meminimalisir daripada pancaran sinar radiasi alami ya dari sinaran matahari gitu ya. Ini salah satu bentuk APD ya, contoh kecil di lingkungan sehari-hari kita ya. Kayak cewek aja Bu saya gitu kan ya. Bukan hanya cewek, bukan hanya cowok ya, sama ya. Kalau diakibatkan oleh radiasi ini, hasil akhir akibatnya sama ya, meminimalisir hiperpigmentasi atau kanker kulit ya, atau terbakarnya kulit ya. Itu perlu dijaga. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini contoh kasus lainnya. Kita bisa lihat. Nah, dari gambar di samping terdapat radiasi apa? Bahayanya apa saja yang mungkin terjadi? Bagaimana pengendalinya? Ada yang bisa bantu Ibu? Izin menjawab Ibu. Ya. Radiasi dari telepon, handphone. Bahayanya apa nak? Kira-kira? Menurut pandangan mana? Bahayanya itu radiasi dari sinar birunya itu dari layar handphonenya Bu. Terus pengendaliannya kita jangan cerah-cerah itunya layar HP-nya. Dan juga bisa kan sekarang di smartphone itu ada fitur buat pelindung mata gitu yang jadi layar jadi kuning bukan biru. Ada lagi? Terus udah sih itu Bu. Suara juga. Oke. Suara kenapa nak? Kan kalau kencang-kencang itu bisa akibatkan gangguan di telinganya juga Bu.
Halo? Oke, ya baik, good. Jadi benar anakku, ya. Gambar di samping terdapat radiasi ya jelas. Ada faktor-faktor atau jenis radiasi yang digunakan atau memang timbul dari telepon seluler tersebut. Ya. Bahayanya apa saja yang mungkin terjadi? Ya. Banyak bahayanya ya, yang tadi disebutkan. Nah, mengulas kembali. Ada gangguan orbit, ya. Ada gangguan keseimbangan, ya. Kemudian ada gangguan pendengaran, ya, serta gangguan kesehatan lainnya. Artinya, orbit ada sinar biru, ya betul. Nah, proteksinya atau pengendaliannya seperti apa? Kita bukan hanya maintenance, tapi mengatur penggunaan kestabilan layar HP kita, misalnya. Ya, memang benar. Dan cara lainnya adalah kita menekankan pola hidup kita. Artinya, jangan terlalu larut dalam penggunaan seluler ini. Butuh memang iya kebutuhan kita. Akan tetapi harus diatur jam penggunaannya. Ya, ada waktu istirahatnya. Ya. Nah, itu. Juga ketika bertelepon, ya, menelpon satu dengan yang lainnya, lama, ya, gelombang elektromagnetiknya ini menimbulkan panas. Akhirnya telepon kita menjadi panas. Ya. Nah, telepon saja sudah panas, apalagi yang dekatnya, misal telinganya atau kepala kita. Nah, gitu ya. Kepala kita ini berjuta-juta neutron, berjuta-juta saraf, berjuta-juta lainnya. Ini juga mengalami gangguan. Ya. Nah, akhirnya kita dari diri kita sendiri harus memanagenya. Ya. Dikendalikan oleh diri kita, bukan mobile atau seluler yang mengendalikan kita. Ya. Nah, bahayanya apa? Lainnya, ketidakkonsentrasian. Seringkali anak ibu sambil jalan, bahkan ibu mengalami hal keburukan juga ya. Sambil jalan buka HP, akhirnya nabrak tiang atau nabrak orang bersinggungan, itu juga bahaya. Untung nggak terjun jatuh ke sungai atau lainnya, ya itu bahaya juga. Jadi merusak kekonsentrasian kita. Ya. Jadi penting dari diri kita untuk kasus hal ini, ya. Oke. Mungkin banyak ya sumber-sumber radiasi di tempat kerja atau di di lingkungan anak-anak ibu tinggal ya, gitu, banyak sumbernya. Oke. Pada hari ini kita belajar apa, anakku? Boleh jelaskan atau rangkum pada pertemuan hari ini? Ayo, anakku. Iya, Ibu. Boleh. Izin bertanya itu. Hari ini kita belajar apa, nak? Boleh. Ini bertanya atau ngejelasin? Bertanya nggak apa-apa, menjelaskan yang tadi nggak apa-apa. Monggo. Mau bertanya dulu, Bu. Itu di antara sinar alfa, beta, gamma, sama neutron itu yang paling berbahaya itu apakah radiasi dari neutron atau sama-sama aja berbahaya, Ibu? Good. Pertanyaannya bagus ya. Bu, dari ionisasi itu atau radiasi ionisasi alfa, beta, gamma, proton, neutron itu yang paling bahaya mana sih? Ibu katakan semuanya berbahaya. Ya. Tidak ada alfa, beta, gamma maupun campurannya. Ya. Artinya memang kalau diklasifikasikan untuk sinar alfa ini kan bisa terhalang oleh kertas. Ya. Kalau yang beta terhalang oleh kayu atau kaca atau diri kita. Ya. Untuk yang gamma ini bahkan hanya bisa menembus kayu dan sebagainya, terhenti
karena timah, baja atau beton. Ya. Nah, jadi apakah yang paling berbahaya gamma? Tidak juga, ya. Artinya kalau kita bersinggungan setiap hari dengan sinar alfa, ya, berkelanjutan, tidak ada pola controlling diri, ya, maupun pedoman-pedoman yang membudayakan sikap budaya keselamatan untuk diri kita maupun orang sekitar, alfa pun bisa menjadi sangat berbahaya. Artinya semua jenis sinaran ini sering bersinggungan dengan kita, hanya saja fungsinya masing-masing, ya. Dikatakan bahaya atau tidak tergantung beberapa faktor, dari lamanya paparan, ya, jumlah dosis paparan tersebut, ya, serta dari diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi semuanya memiliki fungsi, semuanya memiliki bahaya, ya. Itu kira-kira anakku. Kiranya bagaimana? Apa sudah sedikit jelas anakku? Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, sekarang Ibu balik nanya, ya. Waktu sudah lebih dari yang ditentukan jadwal, Ibu ambil 4 menit lagi, ya. Pada hari ini kita sudah belajar apa? Adakah yang mau membantu Ibu? Izin menjawab Ibu. Halo? Boleh, anakku. Iya, monggo. Terdengar Ibu suaranya? Terdengar. Dari apa yang sudah dijelaskan Ibu tadi, kita sudah belajar tentang macam-macam gelombang radiasi, terus bahayanya apa aja, dampak-dampaknya gimana, terus upaya pengendalian itu gimana, dan dasar hukum yang mengatur tentang batas aman bagi manusia itu terpapar radiasi itu seperti apa. Sudah dijelaskan juga tadi, ada banyak aturan-aturannya. Terus cara menggunakan alat untuk mengukur radiasinya itu yang tadi sudah ditampilkan di video. Dan apa namanya? Dan yang terakhir itu tentang, bentar Bu. Oh iya, tadi itu yang terakhir itu tentang Ininya jaringannya. Iya. Ya Ibu, di sini patah sinyalnya. Iya, enggak apa-apa. Oke, sudah bagus, ya. Dari definisinya apa, Nak? Radiasi itu, Nak? Halo? Maaf Ibu, mohon diulang pertanyaannya. Oke, tadi sudah bagus ya jawabannya atau asumsinya, ya. Nah, Ibu menarik kesimpulan lagi, ya. Ibu menanyakan, untuk radiasi sendiri diartikan apa menurut anakku? Kalau radiasi itu berupa pancaran atau paparan suatu energi dari suatu materi melalui ruang dalam bentuk bisa panas, terus cahaya, gelombang elektromagnetik, ataupun aliran partikel Ibu. Oke, good. Untuk bahayanya apa? Bahaya dari paparan radiasi itu bermacam, tergantung kita terpapar radiasi gelombang apa atau sinar apa gitu. Tetapi tadi sudah disebutkan bahwa bahayanya itu dari paparan sinar ultraviolet, UVA itu sama UVB dapat menimbulkan kanker, terus iritasi retina juga, terus hilangnya berkurangnya konsentrasi kita,
lalu mengakibatkan kanker otak juga, Alzheimer segala macam. Good. Pengendaliannya bagaimana, Nak? Pengendaliannya itu kita dimulai dari eliminasi, terus substitusi, terus ada pengendalian teknisnya, administrasi dan APD itu. Oke, APD-nya kalau kena sinar matahari, terik matahari, pakai apa? Biasanya. Gimana Ibu? Suaranya putus-putus. Misal kita keluar ya, kena sinar matahari nih, panas banget ya. Nah, perlindungan APD-nya itu apa? Asumsi anak Ibu. Memakai baju yang tertutup, terus bisa pakai payung juga, bisa pakai sunblock, sunscreen yang mengandung anti ultraviolet dengan SPF tertentu. Oke, good banget anak Ibu ya. Itu ya, jadi kita sekilas ya. Pada hari ini ya, kita mempelajari radiasi ya. Banyak di kehidupan kita ya yang perlu kita monitoring ya, kita kaji juga, kita implementasikan pengendalian apa yang dibutuhkan untuk di lingkungan kita yang sehari-hari saja ya, sebelum di tempat kerja ya yang sifatnya memang industri dan sebagainya ya. Oke, sangat bagus. Terima kasih untuk anak Ibu yang sudah berpartisipasi ya, berasumsi dan komunikatif. Pada hari ini Ibu cukupkan ya, sudah memakan waktu berapa ini Ibu, sudah nepotisme atau KKN ini ya. Ibu cukupkan, terima kasih kepada anak Ibu ya yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan ya, sehat-sehat di rumah, salam untuk keluarga ya. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Maaf izin bertanya Bu, live Bu. Ini untuk absensi berarti dari atau akses UPL aja itu? Ya, agak terputus. Untuk halo Ibu, assalamualaikum. Dan akses dari UBL-nya. Nah, nanti Ibu lihat dan Ibu rekap ya seperti apanya. Oke, seperti biasa saja seperti minggu-minggu lalu ya. Kiranya untuk absensi begitu. Berarti ya. tidak ada roll call, Bu. Dalam gimana Nak? Tidak ada roll call atau Bu? Tidak ada absen langsung gitu? Tidak absen langsung. Ibu tidak menggunakan Google Classroom atau apa ya sejenisnya. Ibu hanya menggunakan UBL karena di UBL sudah ada track recordnya. Oh, dari track record aja itu Bu? Iya, sudah otomatis anakku. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah cukup? Bu, kalau expired duluan gimana Bu? Kalau expired duluan, maksudnya gimana? Iya. Kan itu tadi kan saya kan kadang keluaran Bu, bel tuh Bu. Jadi nggak sampai 40 menit gitu Bu. Kalau expired duluan gimana Bu? Oke, baik Ibu. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini Ibu men-setting 40 menit. Biasanya apabila anak Ibu telat join daripada yang ditentukan 40 menit, setelahnya itu biasanya akan trouble.
ya. Tapi ada track view-nya, artinya anak ibu masuknya pukul berapa, keluar berapa, masuk lagi, itu ada track record-nya. Nanti ibu lihat ya. Yang sangat disayangkan itu yang benar-benar memang tidak join ya. Trouble-nya ini troublemaker diri sendiri biasanya ya. Nah, itu nanti ibu lihat deh track record-nya kalian ya. Insya Allah menggunakan UBL ini tidak curang ya, kalau ibu bilang tidak curang. Jadi apapun tindak tanduk anak ibu itu sudah ada dan terbaca gitu ya. Gitu. Serta recording keaktifasian pun ada gitu ya. Ibu sudah melihat ya gitu, kira-kira seperti itu anak ibu. Oke, sampai di sini sudah cukup. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih juga ilmunya. Izin live. Assalamualaikum. Monggo.